Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Nur Alifa dengan NIM 180003340 dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Stabilitas bar dan organoleptik coklat probiotik isi selai rendah gula berbahan duet variasi sirup fruktosa. Rincian proposal yang ingin saya bahas yaitu ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada referensi yang berisikan tentang penelitian yang relevan, yaitu penelitian yang digunakan atau dibuat sebagai acuan. Yang ketiga yaitu ada metode penelitian yang berisikan tentang objek penelitian, tahapan penelitian, tahapan analisis, dan analisis data. Oke, selanjutnya saya ingin membahas tentang rincian proposal yang pertama, yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Yang melatar belakangi penelitian ini ada 3, yaitu coklat yang pertama, yang kedua selai, yang ketiga yaitu buah duet atau jamblang. Nah, yang pertama coklat dulu. Coklat dikenal sebagai hasil olahan biji kakao yang digemari oleh semua orang dari segala jenis usia, kalangan, menengah atas ataupun bawah, ataupun gender. Kandungan bioaktif coklat ini cukup tinggi, maka dari itu coklat bisa sebagai pangan fungsional. Pengolahan coklat sebagai pangan fungsional ini dapat dikombinasikan dengan bahan lain yang memiliki manfaat fungsional yang sama, yaitu probiotik. Probiotik yang sering digunakan yaitu bal. Bal sendiri itu bakteri asam laktat. Nah, yang kedua yaitu ada selai. Selai diketahui yaitu produk makanan awetan yang dibuat dari hancuran buah, ditambahkan gula dan pektin dengan atau tanpa pemberian air. Nah, yang ketiga yaitu buah duet atau jamblang. Nah, tanaman buah duet ini memiliki banyak sekali manfaat untuk pengobatan ataupun banyak manfaatnya. Nah, yang buah duet ini sangat langka dan jarang dibudidayakan oleh masyarakat, dan banyak yang belum mengetahui buah duet itu sendiri. Nah, buah duet itu diproduksi atau panen hanya setahun sekali, dan dia tidak bersifat tahan lama, dan jadi harus langsung didistribusikan ke pemasaran setelah dipanen. Nah, oleh sebab itu penelitian ini dibuat, yaitu stabilitas bar dan organoleptik dari coklat probiotik isi selai rendah gula berbahan duet dengan variasi sirup fruktosa. Untuk menjaga kearifan lokal itu sendiri, yaitu buah duet, dan di sini itu peneliti belum menemukan proposal ataupun penelitian tentang coklat probiotik isi selai rendah gula berbahan duet, dan dia belum menemukan variasi selai yang menggunakan variasi sirup fruktosa sendiri. Oleh sebab itu penelitian ini akan dibuat, dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui stabilitas bar dan organoleptik atau uji kesukaan dari coklat probiotik isi selai rendah gula berbahan duet dengan variasi sirup fruktosa. Oke, di sini rumusan masalah yang ingin dibahas yaitu yang berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan tadi, yaitu ada 4. Yang pertama ada berapakah stabilitas bar yang terdapat pada coklat probiotik isi selai rendah gula berbahan duet variasi sirup fruktosa. Yang kedua yaitu bagaimanakah tingkat kesukaan masyarakat terhadap coklat isi selai rendah gula berbahan duet
variasi sirup fruktosa. Yang ketiga yaitu berapakah aktivitas antioksidan dari selai rendah gula berbahan duet variasi sirup fruktosa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berapakah total fenol dan viskositas yang terdapat pada selai rendah gula berbahan duet dengan variasi sirup fruktosa. Pesan masalah dalam penelitian ini yaitu buah duet Syzygium cumini yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah duet yang berwarna ungu yang terdapat di Desa Triwidadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui stabilitas bal dari coklat probiotik isi selai rendah gula berbahan duet. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap coklat probiotik isi selai rendah gula berbahan duet dengan variasi sirup fruktosa. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui aktivitas antioksidan yang terdapat pada selai rendah gula berbahan duet dengan variasi sirup fruktosa. Yang keempat, yang terakhir, yaitu untuk mengetahui total fenol dan viskositas yang terdapat pada selai rendah gula berbahan duet dengan variasi sirup fruktosa. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu bagi peneliti, yaitu menumbuhkan minat bagi peneliti dalam bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan melatih skill dalam pengembangan inovasi. Kemudian dapat menumbuhkan rasa semangat untuk meneliti hal yang baru, dapat mengembangkan rasa ingin tahu dalam proses penelitian ini, kemudian dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam bangku kuliah guna menciptakan produk ini untuk diuji. Kemudian dapat menambah wawasan bagi peneliti yaitu tentang buah duet dan probiotik, coklat probiotik. Yang kedua, bagi mahasiswa, yaitu sebagai referensi atau bekal kepada mahasiswa yang ingin KKN. Yang kedua, memberikan pengetahuan bagi mahasiswa yang lain. Yang ketiga yaitu memberitahukan inovasi baru mengenai produk dari coklat probiotik isi selai rendah gula berbahan duet untuk penelitian pengembangan baru. Dan manfaat yang terakhir yaitu bagi masyarakat, untuk memberi pengetahuan lebih kepada masyarakat luas bahwa pemanfaatan duet tidak hanya sebagai pewarna dan pengobatan. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu referensi atau bisa disebut dengan penelitian yang relevan, yaitu penelitian sebagai acuan. Penelitian yang sebagai acuan saya di sini yaitu ada dua. Yang pertama, penelitian dari Haris Muhammad tahun 2017 yang berjudul pengaruh perbandingan bubur buah dan gula serta konsentrasi pektin terhadap karakteristik mutu selai buah jamblang Syzygium cumini. Dan penelitian yang kedua yaitu penelitian dari Effendi tahun 2013 yang berjudul penentuan umur simpan Soy Good probiotik sebagai filler coklat pralin. Penelitian yang pertama yaitu penelitian Haris Muhammad tahun 2017. Kenapa menjadi acuan saya? Yaitu karena sebelumnya dia juga membuat selai dari buah jamblang atau buah duet dan perbandingan antara gula dengan bubur buah. Dan di sini saya juga melakukan dengan menggunakan selai buah duet tetapi dengan perbandingan yaitu bubur buah dengan sirup fruktosanya. Dan untuk penelitian yang kedua yang sebagai acuan saya yaitu Effendi tahun 2013. Kenapa menjadi acuan? Yaitu karena di sana menghitung total bal di dalam Soy Good probiotik sebagai filler coklat pralin. Jadi di situ itu sama menggunakan coklat juga dan perhitungan total bal
jadi menjadi acuan saya dalam melakukan penelitian ini. Pembahasan terakhir yaitu metode penelitian. Ada 4: objek penelitian, tahapan penelitian, tahapan analisis, dan analisis data. Untuk objek penelitian ada 5, yaitu waktu dan tempat itu September 2020 sampai Maret 2021, bertempat di Laboratorium Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Yang kedua yaitu untuk alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan, alat penelitiannya yaitu kompor, blender, autoklaf, pengaduk, dan lain sebagainya. Yang alat analisisnya itu menggunakan spektrofotometer, UV vis, inkubator, UVET, viskometer, block flow, dan lain sebagainya. Dan untuk bahan penelitiannya menggunakan buah duet yang berwarna ungu dari desa Triwidadi, Bantul, fruktosa, air, pektin, dan sebagainya. Kemudian untuk bahan analisisnya menggunakan isolat balt, larutan DPPH, larutan ClTu, larutan NaOH, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Untuk populasi sendiri yaitu menggunakan buah duet dari desa Triwidadi, Bantul, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk sampelnya yaitu buah duet yang berwarna ungu. Yang keempat, desain penelitian. Desain penelitian di sini menggunakan 2, yaitu jenis data dan rancangan percobaan. Jenis data di sini menggunakan data kuantitatif dari hasil laboratorium dan data kualitatif dari hasil kuesioner uji organoleptik. Rancangan percobaan di sini menggunakan penelitian eksperimental yang menggunakan rancangan acak lengkap dengan 1 perbandingan, yaitu perbandingan antara buah duet dibanding dengan sirup fruktosa 55 banding 45, 50 banding 50, dan 45 banding 55. Untuk formulasi bahannya ada di sini. Dan untuk yang kelima yaitu variabel. Variabel di sini ada 3, yaitu variabel bebas, dependen, dan tetap. Variabel bebasnya itu perbandingan antara buah duet dengan sirup fruktosa itu 55 banding 45, 50 banding 50, dan 45 banding 55. Untuk variabel dependennya yaitu stabilitas bal, uji organoleptik, aktivitas antioksidan, total fenol, dan viskositas. Dan untuk variabel tetapnya itu konsentrasi pektin yaitu 0,75% dan asam sitrat 0,3%. Tahapan penelitian ada 3, yaitu pengambilan sampel. Buah duet berwarna ungu diambil dari desa Triwidadi, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua ada pembuatan selai rendah gula berbahan duet, diagramnya. Yang ketiga ada pembuatan coklat isi selai rendah gula berbahan duet, ada di sini. Dan untuk tahapan analisisnya ada 5, yaitu stabilitas bal, ada uji organoleptik, aktivitas antioksidan, total fenol, dan viskositas. Untuk diagram alir dari penelitiannya ada di sini. Untuk diagram alir penelitian sendiri yaitu yang pertama, buah duet berwarna ungu dibuat selai terlebih dahulu, selai rendah gula berbahan duet. Kemudian masuk ke tahap analisis. Yang pertama ada uji aktivitas antioksidan, total fenol, dan viskositas. Dan yang kedua ada uji organoleptik dari tingkat kesukaan si selai. Kemudian habis tingkat kesukaan selai dilanjutkan ke pembuatan coklat probiotik isi selai rendah gula yang tadi, yang udah mendapatkan selai yang terbaik. Kemudian habis itu diuji dan stabilitas bal di dalam coklat itu. Setelah selesai baru dia dapatkan pengumpulan datanya dan analisis datanya. Dan untuk analisis datanya sendiri menggunakan ANOVA, yaitu analisis of variance. Sekian dari presentasi saya di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.